Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo teman-teman. Pagi ini kita live-nya pagi waktu Spanyol. Ini masih jam 9:30 teman-teman. Tadi habis antar sekolah Matilde, terus saya pulang untuk buatin sarapan mama mertua. Seperti biasa, setiap pagi kalau asisten rumah tangga kami pas nggak datang pagi, itu saya yang nyiapin sarapan untuk mertua saya. Ini saya lagi nyiapin kefir untuk beliau. Dan sambil mau cerita teman-teman, tadi pagi itu ada kejadian luar biasa di rumah ini. Ntar saya lagi nyaring ini teman-teman, lagi nyaring kefir nanti nggak tumpah, soalnya ini cairan. Sekarang siang ya teman-teman, di Indonesia teman-teman pasti sudah selesai makan siang semuanya, lagi istirahat. Tak ceritain. Jadi tadi pagi kita ninggal laptop dua-duanya, laptop saya sama laptopnya Nacho itu di meja. Kan kita tidur di villa ya tadi malam, jadi kita tinggal di meja di sini. Kita habis kerja kemarin berdua, ngecek sesuatu, ngecek kerjaan, terus itu laptop saya tinggal di punya saya sama punya Nacho, saya tinggal di meja. Punya saya agak di pinggir, di meja pinggir gitu, terus punya Nacho di tengah. Nah tadi pagi waktu pas kita nyampe sini kan, kita tidur di atas kan, di rumah di gunung. Kita nyampe sini tadi pagi, nggak langsung ke sekolahnya Matilde. Tadi pagi itu saya ke rumah dulu, karena hari ini jam 8 pagi, tadi pagi jam 8 itu ada petugas yang ini apa, teman-teman, ada petugas dari pemerintahan yang akan nyemprot gedung ini. Semprot ini loh teman-teman, semprot anti semut sama anti kecoa, anti serangga lah intinya. Jadi biasanya di sini itu kalau menjelang musim panas dan menjelang musim panas atau akhir dari musim panas itu akan banyak serangga, nyamuk, kecoa gitu tuh banyak. Kalau udah suasana udah hangat tuh akan banyak. Nah sebelum benar-benar panas itu memang setiap gedung itu bakalan disemprot di sini. Kayak apa sih, kayak anti serangga gitu loh, biar nanti nggak ada semut, nggak ada kecoa, nggak ada nyamuk. Kalaupun ada itu bisa diminimalisir gitu. Dan karena suami saya adalah di sini dibilangnya presiden teman-teman, presiden gedung ini tuh suami saya. Jadi Nacho harus ngecek dulu petugasnya datang atau belum, terus ngasih kunci dan segala macamnya. Itu makanya tadi pagi kita mampir ke rumah sini dulu sebelum antar sekolah Matilde. Nah terus hubungannya sama si laptop tadi itu, karena laptop kita tinggal di meja, dan di meja itu ada ini, ada bunga, vas bunga sama bunganya, bunga segar, bunga hadiah ulang tahun saya dari Matilde beberapa waktu lalu itu kan masih ada, belum mati bunganya. Itu di atas meja itu, di samping komputernya, di samping laptopnya Nacho. Nah mama mertua itu kan, karena mama mertua itu kita bisa bilangnya mama itu termasuk orang tua yang hiperaktif, yang nggak susah kalau nggak bisa istirahat, nggak bisa diam istirahat gitu, nggak bisa, harus ada selalu yang dikerjain gitu, entah apalah pokoknya harus ada yang dikerjakan sama mama. Karena kalau dia nggak ngerjain sesuatu tuh kayak gimana sih teman-teman, orang tua yang biasa aktif terus tiba-tiba harus diam di rumah tuh kan agak stres ya. Bukan stresnya bukan karena hal negatif, enggak, tapi butuh sesuatu untuk dikerjain gitu. Nah tadi malam mama itu sebelum tidur dia teman-teman sambil naruh kopi. Waalaikumsalam teman-teman semua. Nyiram bunganya itu disiram. Saya nggak tahu ya, karena kan kita nggak di sini tadi malam, nggak tahu gimana. Sepertinya yang disiram mama itu sepertinya bukan vas bunganya yang disiram sepertinya, tapi yang disiram itu mejanya. Jadi mungkin mama itu nyiram, karena udah malam kan, nyiram
pot bunga, tapi yang disiram bukan potnya, nggak masuk ke dalam ini loh, nggak masuk ke dalam potnya, tapi yang disiram mejanya. Terus beliau tidur. Nah tadi pagi waktu pas kita nyampe sini, Nacho kan ngecek laptopnya ya, meja tuh basah semuanya teman-teman. Meja itu basah dan Nacho bilang ini apa ya basah ini gitu. Dan basahnya itu nggenangin laptopnya Nacho dan laptop saya. Terus karena laptop saya tuh agak di pinggir, jadinya nggak terlalu kena genangan airnya. Karena lumayan banyak teman-teman genangan airnya. Tapi yang punya Nacho itu kayak semuanya, yang bagian bawahnya tuh semuanya kena air, tergenang air. Dari malam nggak tahu jam berapa nenek. Sepertinya sih sekitar mungkin jam 11, jam setengah 12. Biasanya jam segituan sih nenek biasanya nyiram-nyiram bunga malam-malam itu. Terus Nacho nyoba menghidupkan laptopnya teman-teman. Nggak bisa, mati total laptopnya Nacho. Dan karena di situ ada banyak dokumen-dokumen penting kan, itu kan laptop untuk kerjanya dia kan, banyak sekali dokumen-dokumen penting di sana, kayak yang Nacho kayak yang shock gitu. Nacho kayak agak yang shock gitu dan kayak agak marah karena ya mungkin karena itu barang laptop yang isinya adalah dokumen-dokumen di dalamnya terus terendam air teman-teman, padahal nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, terendam air ya mungkin wajar ya agak emosi gitu, ini kenapa bla 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 gitu. Terus akhirnya mama bilang, oh itu aku tadi malam gitu, mungkin itu aku tadi malam aku nyiram bunga ini. Terus dilihat kan potnya tuh nggak bocor teman-teman, potnya tuh masih bagus. Jadi mungkin tadi malam waktu mama nyiram 1, 2, 3, 4, 5, 6 waktu nyiram bunga itu nggak masuk ke dalam nggak masuk ke dalam potnya, tapi yang disiram adalah mejanya gitu. Dan mama kan masih di kamar kan, dengar Nacho kayak yang suaranya agak tinggi, nih kenapa nih laptopku, kenapa gitu. Terus mama bangun panik teman-teman, panik dan sangat merasa bersalah banget sama Nacho. Dia bilang kalau di sini tuh mereka bilang kayak kalau di kita mungkin kalau orang muslim mungkin banyak kayak astagfirullahaladzim segala macam gitu. Mama bilang Dios mio gitu, ya Allah ini kenapa gitu. Bentar teman-teman. Terus saya bilang sama Nacho jangan teriak-teriak, nanti kasihan mama, nanti dia kena serangan jantung. Saya bilang dia mama mertua saya. Buka pintu, dia tutup pintu lagi. Kita lihat dulu masih bisa dibenerin apa enggak, saya bilang gitu. Cuman mama karena beliau udah denger Nacho bilang laptopnya mati itu, mama langsung kepikiran, mama langsung telepon teknisi. Pagi-pagi dia telepon teknisi. Terus sama Nacho mama kena marah, maksudnya kena marahnya nggak usah gitu, maksudnya karena aku tahu gimana cara mengatasi masalah ini gitu loh, mama nggak usah, udah istirahat aja gitu, nggak usah ikut mikirin ini. Terus dibilang iya bener, ini memang kesalahan mama, tapi udah biarin aja, biar kita yang handle gitu. Terus dia minta maaf. Tadi pagi mama mertua saya nangis teman-teman. Nangisnya bukan karena Nacho, bukan karena kena marah, Nachonya nggak marah sama mama, nggak, cuman nangisnya karena merasa bersalah. Terus saya bilang Nacho udah jangan jangan ngeluh, nanti kalau ngeluh nanti mama tambah stres, saya bilang gitu. Mertua saya. Jadi sekarang laptopnya Nacho sekarang mati teman-teman, nggak bisa hidup. Sambil nyiapin sarapan mertua ya teman-teman. Wela siap grabando gitu. Terus punyamu gimana Dewi, punyamu gimana gitu. Terus punya saya coba saya hidupin, tapi alhamdulillah yang punya saya masih hidup teman-teman. Yang punya saya masih basah sih, ujungnya gitu masih basah, udah basah, tapi kayaknya nggak meresap ke dalam baterainya. Kalau punya Nacho tuh kayaknya ngeresap ke dalam baterainya sampai nggak bisa hidup.
kayak yang merasa bersalah banget gitu. Mama, maaf ya, maaf. Terus Nace bilang kan udah dibilangin gitu. Nace bilang nggak usah nyiram tanaman, udah ada orang yang nyiram tanaman. Kalau Deborah nggak datang itu nanti ada Dewi apa aku yang nyiram tanaman. Nggak usah khawatir, tanamannya nggak bakalan mati segala macem gitu. Cuman ya gitu, ya begitulah ya teman-teman, kalau yang namanya orang udah sepuh itu biasa aktif, terus kalau nggak ngerjain sesuatu tuh mungkin agak gatel mungkin ya tangannya karena udah biasa ngerjain sesuatu. Kasihan sampai sekarang Mama masih merasa bersalah sama kita berdua, Mama. Tadi habis saya pulang antar Matilde itu, gimana laptopnya gitu. Ya saya nggak tahu, kadang tak tinggal nganter Matilde kan, terus Nace juga langsung udah pergi untuk berangkat ngurusin kerjaan kan. Jadi kita belum pegang itu si laptopnya tuh belum kita pegang lagi. Mama udah nanya lagi, saya masuk rumah itu dia langsung nanya, gimana ininya laptopnya gimana? Gitu. Itulah kejadian tadi pagi di rumah ini. Dari tadi malam sih, cuman kita baru ketawanya baru tadi pagi. Gitu teman-teman. Kenapa mertuanya? Iya tadi ini baru saya ceritain Mbak. Iya, terus bilang kalau misalnya nggak bisa dibenerin nanti aku belikan baru, aku tanggung jawab. Kata saya, aku yang tanggung jawab, nanti aku belikan baru gitu. Terus Naca bilang udah nenek, Mama tenang, udah tenang, nggak usah dipikirin, nanti kalau misalnya nggak bisa dibenerin di teknisi gitulah intinya, nanti dipikirin gimana caranya gitu, apa datanya bisa ke backup apa enggak gitu. Tapi Mama karena kepikiran kan teman-teman, nggak tahu nanti dia bisa tidur apa enggak nanti malam. Mertua saya kasihan tapi saya geli teman-teman. Gelinya karena ya itu, kalau teman-teman yang punya orang tua yang atau misalnya merawat orang tua sepuh pasti paham lah. Orang tua itu kadang-kadang kalau diberitahu sama anak muda tuh kadang-kadang kan mungkin karena merasa lebih tua, lebih berpengalaman, kadang-kadang kan nggak didengar kan teman-teman, walaupun kadang anak-anak tuh kadang ada benernya juga gitu. Cuman kalau orang sepuh tuh kan gitu, merasa karena udah aku hidup duluan, aku udah berpengalaman mungkin ya. Jadi kalaupun disuruh udah tenang, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah nyiram tanaman, istirahat gitu tuh kan nggak bisa orang-orang tua. Tetap kekeh ngerjain apa yang dia mau kerjakan gitu. Dan akhirnya tragedi, laptopnya Naco mati. Terendam air semalaman. Halo Mbak Muniro, Monik, selamat sore. Salam dari Pekalongan. Gitu, teman-teman pasti juga punya pengalaman lucu-lucu sama mungkin yang merawat ibunya atau merawat mertuanya atau merawat orang lain yang sudah sepuh. Pasti ada pengalaman-pengalaman begitu. Geli saya kalau lihat Mama mertua panik banget tadi pagi teman-teman. Gimana ini, gimana ya Allah, gimana gitu ya, Dius nih gimana ini gitu. Kalau orang Indonesia nggak tahu ya, kalau orang Jawa mungkin khususnya keluarga saya itu kayak keluarga yang lebih rileks. Jadi kalau misalnya itu udah terjadi ya udah gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Maksudnya ya kalau kejadian itu adalah sebuah masalah, tinggal mikir gimana cari solusinya. Kalau dari keluarga saya gitu, jadi lebih tenang, kayak lebih legowo gitu loh teman-teman. Kalau yang udah terjadi ya udah gitu. Cuman kalau di culture-nya orang-orang sini itu kan mereka agak panikan gitu loh teman-teman. Panik di awal-awalnya tuh mereka bakalan panik. Nah, itu kejadian tadi pagi Mama panik banget karena itu. Kaget karena aja pagi-pagi, laptopku kenapa kenapa laptopku terendam air di meja gitu. Mertua saya sampai kaget, saya takutnya Mama jantungan. Saya bilang aja udah jangan teriak, nanti kita tanya Mama kenapa gitu. Ternyata benar, Mama nyiram bunga tadi malam. Itu makanya teman-teman Mama itu walaupun kita tuh sebenarnya ada rumah teman-teman. Saya sama Naca tuh ada rumah sendiri. Kenapa? Makanya saya memilih untuk menemani Mama mertua karena ya gitu, hal-hal yang seperti itu, kasus ini kan yang
kena laptopnya Nacho. Tapi kan kita nggak tahu yang namanya orang tua sendiri. Kadang-kadang mungkin dia bisa ngelakuin hal-hal sendiri yang bisa membahayakan dirinya, tapi dia nggak nyadar, itu kan bisa jadi. Jadi kayak perlu banget yang orang tua yang kalau sebisa mungkin dan kita bisa tuh masih harus ditemenin lah gitu, ada yang nemenin. Mama kan kalau nggak terpaksa banget, kalau nggak di Montornes ya, kalau di Montornes kan ada yang nemenin di sana. Kalau misalnya anak-anaknya nggak bisa, cucu-cucunya nggak bisa, biasanya kita ada hire orang untuk nemenin mama. Cuman karena ini di kota dan deket sama anak-anaknya yang lain, jadi kalau misalnya lagi sendiri gitu, mama nggak mau ditemenin siapa-siapa. Karena beliau bilangnya cuman kalau misalnya ada apa-apa, tinggal nelpon, nanti keluarganya datang 2 menit dari rumah gitu. Tapi itu kalau saya mungkin karena kena culture orang timur ya, yang kayak ngerawat orang tua tuh kayak yang menjadi sebuah kewajiban, walaupun di sini yang merawat orang tua mungkin untuk sebagian orang bukan kewajiban, tapi kalau saya kalau saya masih bisa, walaupun itu mertua kan ibu kita juga kita rawat. Dime abuela, pasa. Lo dejo aquí para ponerlo en la carterita. Ah, vale. Lo estás grabando, ¿verdad? Sí, abuela, pero si quieres pasa, no pasa nada. Pasa si quieres. ¿Duchar? Sí, pues solamente voy a tomar esto. Voy a coger aquí. A ver. Me tomo 2 cositas. Aquí mejor, ¿no? Aquí no me veo. Aquí no me veo. Porque yo abré de este. ¿Sabes? Solamente eso, mira, lo cojo yo. Eso yo. Y así ya para el agua. Udah tak buatin sarapan nenek, tapi nggak mau sarapan semua, baru mau sarapan sedikit. No te molestes. Solamente es la tapita y esto. Bueno, pues lo dejas estar. Y vemos si... Aquí no salgo, ¿no, Dewi? No. Halo, sebentar teman-teman ya. Ini lagi tak buatin sarapan, katanya mau minum 2 gelas dulu. Terus habis itu mau mandi. Teman-teman mungkin yang udah tahu mertua saya kalau sarapan, jenis sarapannya ada 12 macam. Terima kasih Mbak Kaira Busana. Iya Mbak, betul. Mbak Tuti lagi bersih ya Mbak Dewi. Ini Mbak ambil piring, gelas dari mesin, saya taruh di raknya, saya taruh di tempatnya. Kalau beres-beres enggak, nanti sore yang beres-beres rumah akan datang ke rumah untuk beres-beres. Hari ini dia jatahnya sore. Masuk kerja ke rumah kita. Ada mertua saya di sini lagi sarapan. Mau mandi, cuman minum 2 gelas, teh. No hay limón, abuela, por eso no ponemos. Teh sama kefir 2 gelas. Sisanya nanti mau mandi dulu katanya. Terima kasih. Dan kejutan-kejutan begini nanti kedepannya bakalan banyak teman-teman, kan biasanya kan kita merawat orang tua semakin sepuh semakin ada banyak kejutan untuk kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Iya Mbak, saya sebenarnya masih sekolah, masih kuliah, cuman beberapa hari terakhir setiap saya berangkat sekolah saya nggak bikin vlog memang. Tapi saya masih sekolah. Nanti terakhir tanggal 28 officially selesai sekolahnya, 28 Juni. Setelah itu liburan. Ya teman-teman, saya minum apa? Hari Indonesia ini teh tarik. Terus semester depan, saya belum tahu semester depan saya pengen ngambil course yang lain. Kakak ipar saya bilang di sini ada kelas master degree, ada kelas S2 untuk master de lapas di sini dibilangnya. Apa namanya master de lapas ya? Kayak master untuk apa sih ya, kalau bahasa Indonesia nggak ngerti deh bahasa Indonesia apa. Tapi kayak ada hubungannya sama perdamaian gitu loh. Kakak ipar saya bilang itu katanya 3 semester kalau kita pinter itu bisa bakalan selesai untuk ngambil master itu. Saya kepikiran itu, tapi saya juga tertarik di sini ada course untuk apa namanya agrikultur di sini dibilangnya. Jadi kayak untuk menanam buah dan sayur musiman gitu. Saya nggak tahu antara dua itu. Terus ada 2 lagi. Aduh, saya tuh kalau yang sekolah tuh semuanya rasanya pengen diambil. Yang satu kayak yang history tapi lebih ke politik gitu, politik history. Terus ada yang satu lagi tuh BYSA. BYSA tuh kayak seputar kecantikan, kuku, kosmetik, rambut segala macam. Nggak tahu nanti, belum tahu saya mau ambil yang mana. Kayaknya yang sekolah yang ini mungkin semester depan saya ingin stop dulu, terus ngambil course yang lain sepertinya gitu. Cuman ada satu tawaran semester depan itu, tapi sore, saya nggak tahu bisa apa nggak. Sore itu ada course bahasa Inggris, karena bahasa Inggris saya kan nggak dipakai, banyak kosakata yang hilang teman-teman. Pengen tak lanjutin, setidaknya kalau saya masuk ke course bahasa Inggris itu ketemu sama teman-teman yang akan bicara bahasa Inggris gitu. Tapi nggak tahu, lihat bilsi nanti teman-teman. Mbak Suti, mohon maaf lahir dan batin. Saya apa? Balik. Nah, mertua saya nggak mau masuk ke dalam video karena katanya belum mandi dan belum pakai lipstick teman-teman. Sekarang dia mau mandi. Ya udah bilang tadi, kamu lagi ngambil video ya? Saya bilang iya mama gitu. Aku nggak masuk ya, aku belum pakai lipstick. Ya mama mertua saya kalau dia nggak cantik, kalau belum cantik dia belum mau masuk ke ini teman-teman, belum mau masuk ke video. Oh gitu teman-teman, kasihan mertua saya tadi pagi, shock dia ngerusakin laptop anaknya. Sedang buat apa? Habis bikin sarapan mertua sudah selesai. Tadi pagi saya sebenarnya udah sempat minum teh di villa, cuman pas tadi pulang dari ngantar Matile itu saya ngelihat di toko roti ada oferta. Oferta tuh kayak ada apa ya? Offer gitu loh, lagi ada tawaran tuh harga-harga murah gitu loh di di toko roti. Dan ini ada roti ini teman-teman. Ini isinya 6 apa 5 ini isinya? 5 isinya teman-teman. Kita lihatnya. 5. Isinya 5, harganya 1 euro. Nih, oferta. 1 euro itu sekitar 16.200. Jadi mungkin satunya sekitar 3.000-an satunya. Jadi saya beli itu kok enak. Ini kayak sebenarnya nggak sehat ya teman-teman. Ini roti ini banyak menteganya, sebenarnya kurang sehat, cuman pas melihat harga murah kok kayaknya wah sayang kalau nggak dibeli. Nah ini dia rotinya. Seperti ini 3.000 satunya. Nah, saya mau sarapan ini sambil minum teh tarik.
Oh enggak Mbak Nila, saya enggak, sekarang saya lagi enggak kuliah di pertanian, tapi saya pingin semester depan tuh saya pengen ngambil kuliah di pertanian, kayaknya lebih kepake gitu loh. Apa ya, kalau sekarang itu kalau kuliah saya memang nggak cari jasa ya, yang saya cari ilmunya. Jadi kalau kayak yang semester depan ada over course 6 bulan untuk pertanian itu saya pengen ngambil karena itu bakalan kepake kalau yang ilmu-ilmu begitu gitu. Kalau kita tanam menanam, musim ini kita tanam ini bagusnya apa, pupuknya apa, tanahnya harus yang bagaimana, lebih kepake. Terima kasih, lembut kayaknya rotinya, belum tahu, kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, lembut rotinya. Ya begitu. Nanti kapan-kapan, mungkin next live, nggak tahu next live apa kapan-kapan, nggak telinga saya. Saya mau ceritain ke teman-teman yang udah nonton hari ini Matilda terbang ke 99 kali. Nanti next time saya ceritain pengalamannya dia, sejak kapan dia terbang dan lain sebagainya. Terus setiap terbang Matilda kan selalu dapat tulisan tangan dari pilotnya, hadiah dari pilotnya. Nanti lain kali kalau pas kita live, kalau saya live lain kali nanti saya ceritain. Enak banget. Tergantung Mbak, kalau sekolah di sini itu ada macam-macam, ada yang bayar, ada yang nggak bayar. Yang sekarang ini saya ambil dua tempat, yang satu bayar, yang satu nggak bayar. Jadi biasanya di sini itu ada pemerintah. Aduh, telinga saya gatel banget, kenapa ya? Ada sekolah-sekolah yang disediain pemerintah, misalnya untuk foreigner seperti saya, atau misalnya untuk ibu, peruntukannya macam-macam, untuk foreigner, untuk orang asing, atau misalnya untuk ibu rumah tangga, atau misalnya untuk anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang misalnya dari keluarga yang kurang mampu tapi pengen kuliah segala macam, itu banyak, peruntukannya banyak. Terus juga ada sekolah-sekolah swasta yang berbayar juga, kayak short course itu macam-macam. Terus harganya gimana, harganya juga macam-macam, tergantung dari short course apa yang kita ambil. Kalau misalnya yang dari pemerintah, apalagi yang di sini banyak sekolah-sekolah online tuh banyak banget. Saya ada satu ngambil online, itu gratis juga. Terus di sini ada BK juga, ada BK itu seperti beasiswa. Jadi kayak perusahaan-perusahaan besar atau bank-bank itu biasanya ngasih BK, ngasih beasiswa ke orang-orang di sini yang pengen ngambil kursus gitu. Kalau mahalnya tergantung kurs apa yang diambil atau sekolah apa yang diambil, tergantung disiplin ilmunya apa. Kalau kursus yang di sini yang lumayan mahal itu kursus apa namanya, Beyesa. Kursus Beyesa itu yang seputar kecantikan, belajar facial, make up, terus potong rambut, massage, itu lumayan mahal, itu sekitar 3.000 sampai 4.000 atau sekitar 40-an sampai hampir 60-an juta per course-nya di sini sampai dapat sertifikat. Ini macam-macam teman-teman. Jadi harganya nggak sama, tergantung course apa yang akan kita ambil. Itu. Cuman enaknya di sini, salah satu yang saya suka tinggal di sini itu kesempatan untuk belajarnya banyak banget, peluang dan kesempatan untuk belajar kalau kita mau di sini. Dan tidak hanya untuk misalnya sampai umur 25 tahun gitu, enggak. Umur berapapun, misalnya yang beberapa tahun yang lalu sebelum corona itu saya ada ambil course juga di universitas di sini. Itu teman saya yang satu angkatan itu umurnya sudah 58, hampir 60 tahun umurnya waktu itu. Jadi kayak untuk belajar tuh nggak ada batas usianya di sini. Itu yang salah satu yang saya suka di sini begitu. Oke teman-teman, jadi untuk cerita mama mertua saya begitu. Kasihan tadi pagi. Niat hati mau nyiram bunga, yang disiram malah laptopnya suami saya. Dan mau sarapan, habis sarapan ini saya banyak mau ngerjain, saya mau balas email-email karena banyak email yang belum saya balas, email kerjaan. Dan nanti sore, siang makan siang di sini, kemudian sore saya akan kembali ke Mountain Nest karena besok
rencananya saya mau syawalan di Montornes sama teman-teman Muslim saya. Jadi mereka saya undang untuk datang ke Montornes besok. Insya Allah nanti teman-teman, insya Allah kalau umur panjang nanti kita bisa live bareng-bareng di sana. Oke teman-teman, kalau saya udah ambil apa aja banyak, nanti lain kali tak bahas ya teman-teman. Demikian dulu aja live kita hari ini. Mudah-mudahan nanti laptopnya suami saya cepet jadi bener lagi, dan rasa bersalah mertua saya mudah-mudahan cepat hilang, karena kasihan saya lihat muka mertua saya kayak yang wajah bersalah gitu teman-teman. Kasihan teman-teman, udah sepuh soalnya. So demikian dulu teman-teman, matur nuwun sudah bergabung di live pagi ini. Semoga ya teman-teman yang merawat mertua, merawat ibu, atau merawat siapapun yang sudah sepuh diberi kesabaran, dan mudahan orang-orang tua pun bahagia kita rawat gitu ya teman-teman. So terima kasih, sampai jumpa lagi di live-live selanjutnya. Assalamualaikum, bye.